Hai, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran klinik. Gimana pembelajaran klinik itu sangat mempengaruhi keterampilan dari kita sebagai petugas kesehatan. Nah, pembelajaran klinik ini sering dianggap dianggap sepele oleh kita, oleh mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan, kebidanan, kesehatan dan yang lainnya, karena menganggap praktek itu mungkin bukan sesuatu yang harus kita sampai di level kompetensi yang inti. Padahal praktek itu merupakan keterampilan akhir yang harus dicapai oleh kita sebagai petugas kesehatan. Nah, apa yang harus dilakukan supaya pembelajaran klinik kita bisa berhasil dengan baik? Yang pertama, kembali lagi, pahami teori, kuasai teori dengan baik dan benar. Kalau sudah di lapangan, di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik, dimanapun, kita belajarnya itu bukan belajar lagi teori, tapi kita sudah mengkombinasikan teori yang ada dengan praktek yang kita temukan di lapangan. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita ke satu rumah sakit, kita ditempatkan di rumah sakit tersebut untuk praktek kebidanan. Nah, jadi kita harus tahu dulu kira-kira di lingkup kebidanan, palpasi, ANC seperti apa, kemudian bagaimana cara pemeriksaan kehamilan yang baik dan benar, supaya ketika ada ibu hamil datang memeriksakan diri, kita tidak lagi di level tahu, tapi kita sudah di level analisis. Kita harus bisa memahami, mengetahui apa yang harus dilakukan kepada pasien tersebut atau ibu hamil tersebut. Nah, pembelajaran klinik ini sebenarnya satu hal yang menarik bagi kita. Kenapa? Karena kita bisa langsung bertemu dengan pasien, kita langsung bisa melihat kasusnya, dan kita bisa belajar banyak hal di pembelajaran klinik. Nah, sayangnya di pembelajaran klinik itu sering sekali pencapaian targetnya itu tidak sesuai, atau waktunya sudah habis tapi target yang dicapai itu belum dapat dilakukan. Apa yang harus dilakukan kalau waktunya sudah habis sementara pencapaian targetnya belum bisa kita penuhi? Maka yang harus kita lakukan, kita harus bisa melakukan target secara mandiri. Jadi di luar jadwal sehari-hari, di luar jadwal kampus, di luar jadwal kita bersama dosen kita bisa melakukan keterampilan mandiri. Kita bisa cari tahu atau kita bisa menambah jam praktek sehingga kita bisa memahami lebih banyak lagi. Nah, ada beberapa hal yang bisa juga dilihat pada saat kita pembelajaran praktek. Yang pertama, kalau kita pembelajaran praktek itu akan membuat kepercayaan diri kita timbul. Kita akhirnya menyadari bahwasannya secara pribadi kita sanggup untuk membantu merawat orang atau membuat orang menjadi lebih baik kesehatannya. Nah, kemudian kita juga akhirnya bisa menemukan teori-teori baru atau teori yang sudah kita pelajari, kita akhirnya menemukan jawabannya. Apakah teori yang kita pelajari itu memang benar terjadi di lapangan atau terjadi pada sekelompok orang saja. Jadi kita bisa lakukan atau kita bisa atasi dengan kita sering belajar dan keterampilan kita semakin baik. Nah, psikomotor atau keterampilan itu tidak bisa ditingkatkan hanya dengan cara membaca. Tapi keterampilan itu memang harus sering dilakukan. Jadi itu yang disebut dengan praktek. Nah, saya ajak sharing aja ya buat kita semua, buat kalian yang lagi nonton channel saya cuma mau bilang gini. Contoh paling simpel. Kenapa sih kita misalnya lebih percaya dengan pengobatan di luar, misalnya di luar negeri dibanding negara kita. Padahal negara kita itu banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang hebat, banyak sekali orang-orang yang bisa membantu kita. Nah, ternyata kita harus lihat dari sisi dasar paling bawah. Apa yang terjadi? Nah, jadi karena kita petugas kesehatan, kita harus punya
kita harus menyadari, kita harus tahu bahwasannya kita adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa kita dipilih oleh Tuhan khususnya untuk mengikuti pendidikan kesehatan, kedokteran, kebidanan, keperawatan, apapun itu, untuk membantu orang-orang mencapai derajat kesehatannya lebih baik. Oleh sebab itu, kita harus bisa melakukan pelayanan dengan baik. Supaya pelayanan kita bisa dilakukan dengan baik, maka saat pembelajaran klinik, kita harus yakinkan kita mampu. Nah, ini tips buat kalian petugas kesehatan ya, atau mahasiswa yang sedang praktek. Yang pertama, tolong dong handphonenya ya. Jadi jangan sering-sering pegang handphone saat kita megang pasien, karena kepuasan pasien itu juga bagian dari kepuasan kerja kita. Kemudian yang kedua, komunikasi, belajar berkomunikasi dengan baik dan benar. Karena semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kita belajar teknik, trik berkomunikasi dengan pasien yang bersifat untuk mengedukasi pasien dan juga bersifat untuk membuat kenyamanan kepada pasien. Nah, kemudian yang ketiga, saya berdasarkan pengalaman saya, pada saat pembelajaran klinik kita harus bisa punya rasa empati. Jadi bukan berarti karena pasien terus kita petugas kesehatan kita bisa suka-suka hati juga. Jadi kita harus benar-benar empati kepada pasien kita. Bayangkan kalau misalnya semua rakyat Indonesia percaya kepada kita sebagai petugas kesehatan, saya yakin petugas kesehatan akan memiliki banyak sekali ilmu dari kasus-kasus yang dia dapat dari masyarakat kita. Nah, kemudian pada saat pembelajaran klinik, kita juga harus bisa membedakan kasus-kasus yang kita temukan dari orang-orang tersebut. Jadi tidak selamanya kasus sama, penanganannya sama. Walaupun kasusnya sama, tapi berbeda dengan orang lain. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dari pembelajaran klinik. Nah, salah satunya adalah perencanaan pembelajaran klinik. Perencanaan pembelajaran klinik ini bisa kita lakukan berdasarkan pedoman yang sudah kita miliki. Jadi salah satunya adalah kita punya preseptor atau mentor di bidang pelayanan yang bisa bertanggung jawab untuk praktek kita. Nah, jadi preseptor itu fungsinya sangat besar gitu, karena apa? Dia membimbing kita. Kemudian ada mentor. Nah, apa perbedaan preseptor dan mentor? Kita nanti akan belajar. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia, kita memerlukan tenaga bidan yang profesional sebagai salah satu kategori tenaga kesehatan yang sangat berperan dalam upaya tersebut. Nah, untuk mengadakan tenaga bidan yang profesional, maka diselenggarakanlah pendidikan kebidanan dengan menerapkan kurikulum yang disusun dengan proporsi pengalaman belajar praktek lebih banyak daripada teori. Itulah sebabnya kita lebih sering ke lahan praktek dibanding kita belajar di kelas. Karena pengalaman belajar praktek itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Pengalaman belajar praktek itu bisa dilaksanakan dalam situasi yang nyata, baik di klinik maupun di komunitas. Nah, sebelum saya jelaskan tentang preseptor dan mentor, saya akan jelaskan ke kalian untuk mengaplikasikan kurikulum tersebut. Jadi misalnya kayak D3, itu kan 60% itu praktek, 40% teori. Nah, jadi perlu pengalaman belajar klinik yang harus dikelola secara efektif, didukung dengan kondisi atau situasi belajar yang kondusif, sehingga kompetensi yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal. Tapi permasalahannya adalah saat ini kita menemukan kesenjangan antara proses pembelajaran klinik dengan lahan praktek yang belum melaksanakan praktek sesuai standar. Itu yang pertama.
Yang kedua, pembimbing klinik atau preseptor dengan kemampuan membimbing yang masih bervariasi baik dari segi pengalaman, kemampuan, maupun jumlah pembimbing klinik yang belum memadai. Nah, kita akan membahas pokok bahasan kita pada hari ini tentang preseptor dan mentor. Tadi sebagai pengantar saya sudah jelaskan bagaimana terjadinya kesenjangan antara proses pembelajaran klinik dengan lahan praktik yang belum sesuai standar. Nah, ini berdampak sekali ya dengan mahasiswa yang akan belajar praktek dan juga proses bimbingan klinik yang pada akhirnya sebenarnya sangat berdampak juga dengan keterampilan serta mutu dari lulusan tersebut. Menyadari situasi dan kondisi yang seperti ini, kita harus berpikir nih gimana caranya untuk meningkatkan keterampilan dan mutu lulusan. Nah, jadi untuk menghasilkan pembimbing klinik atau preseptor yang berkualitas dan kompeten dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan pelayanan kebidanan, maka sebaiknya setiap dosen sudah mengikuti pelatihan preseptor dan mentor sehingga bisa menjamin terselenggaranya proses bimbingan klinik yang efektif dan optimal. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kondisi mahasiswa atau juga profesi kita saat ini supaya tidak ada kesenjangan saat di lahan praktek dengan saat di lahan praktek dan mengkombinasikan dengan teori yang sudah dipelajari. Nah, definisi preceptoring menurut Kitchen tahun 1993 merupakan bentuk dari pembelajaran klinik individu yang membantu individu tersebut menjadi lebih ahli dalam struktur organisasi dan profesional. Sedangkan menurut Craven mengatakan suatu program pembelajaran yang terorganisasi dan terencana yang mana staf perawat atau bidan sebagai seorang preseptor meningkatkan keterlibatan tenaga yang baru, seperti misalnya mahasiswa kebidanan praktek di rumah sakit, maka dilakukanlah program pembelajaran yang terorganisir dan terencana kepada mahasiswa tersebut sehingga pembelajaran praktek itu bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak sia-sia. Karena pembelajaran praktek ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan tadi. Nah, jadi mengembangkan mutu pembelajaran klinik ya salah satunya dengan memiliki pengalaman dari preseptor itu. Kita sampai ke materi berikutnya yaitu preceptorship atau definisinya memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau presepte untuk belajar, kemudian memperoleh pengalaman dan praktek keperawatan atau kebidanan dalam lingkungan yang aman baik bagi pasien itu sendiri maupun mahasiswa tersebut saat melakukan praktek. Nah, itu harus bisa kita lakukan gitu.
Nah, definisi dari preceptoring yang lain adalah metode pengajaran di mana setiap praktisi yang memiliki pengalaman di bidangnya yang mampu memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam memahami perannya dalam hubungan kesejawatan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya kalau kita punya pengalaman praktek yang baik, yang maksimal di lapangan, maka kita bisa mengintegrasikan semua pengetahuan kita, keterampilan dan sikap mahasiswa itu bisa jadi bekal bagi mahasiswa tersebut setelah dia selesai mengikuti pendidikan di institusi kita sendiri. Nah, jadi preceptorship itu sebenarnya adalah bagaimana seorang praktisi atau yang melakukan praktek, dia bisa melakukan metode pengajaran, dia punya pengalaman di bidangnya, kemudian mampu memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam memahami perannya dan hubungan kesejawatan. Nah, preceptorship ini bersifat formal, sehingga harus disampaikan secara perseorangan dan individu dalam waktu yang sudah ditentukan sebelumnya antara preseptor yang berpengalaman dengan presepte atau mahasiswa yang didesain untuk membantu presepte menyesuaikan diri dengan baik dan menjalankan tugas baru sebagai seorang bidan atau sebagai seorang perawat. Nah, ada beberapa peran dan kriteria dari seorang mentor ya. Kalau tadi preseptor itu dia membimbing beberapa orang sekaligus atau berkelompok. Kalau mentor kita bisa lihat dia hanya bertanggung jawab pada satu orang saja atau dua orang, tapi dia full maksimal bisa untuk mengukur keterampilan dari anak didiknya. Nah, peran dan kriteria seorang mentor ini yang pertama dia bisa sebagai coach, kemudian bisa sebagai konselor juga, bisa sebagai guide, kemudian role model, dia memberikan figur ya, kemudian sponsor teacher. Jadi artinya ada hal-hal yang dia tidak mampu, tidak bisa, maka kita sebagai mentor tuh harus bisa membantu dia. Kemudian kita sebagai teacher, sebagai guru bagi dia. Kemudian kriterianya kalau kalian berminat menjadi seorang mentor, yang pertama ya harus interest gitu. Jadi kalian harus tertarik dengan pembelajaran klinik tersebut sehingga bisa mentransfer energi yang positif dan ilmu-ilmu kalian ke mente, jadi ke mahasiswa yang kalian bimbing atau kalian didik. Kemudian komitmen, bersedia memfasilitasi proses pembelajaran, kemudian melaksanakan praktek ANC, KB, BBL, dan lain-lain. Ada beberapa tugas, peran, dan tanggung jawab dari preseptor. Jadi kalau nanti kalian di lapangan menjadi seorang preseptor, kalian harus tahu apa tugas dan tanggung jawab kalian, supaya tidak terjadi kesenjangan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, tugas itu memberi support. Yang pertama memberi support kepada mahasiswa itu sendiri, kemudian yang kedua supervisi. Nah, kemudian yang ketiga memonitor proses belajar mengajar di klinik atau di lapangan atau di rumah sakit. Kemudian menilai penampilan mahasiswa. Jadi etika pun dinilai gitu. Jadi harus dilihat juga, karena kan kita tadi udah bahas di awal, pembekalan atau pembelajaran yang kita dapat saat di lapangan itu sangat mempengaruhi kualitas kita nanti saat keluar dari institusi pendidikan. Nah, kemudian peran preseptor apa? Yang pertama meyakinkan bahwa mahasiswa itu bisa mencapai tujuan belajarnya dengan baik. Kemudian mahasiswa bisa dievaluasi secara proporsional. Kemudian terdapat partnership antara mahasiswa, kampus, dan preseptor. Kemudian tanggung jawabnya yang lain adalah mengorientasikan mahasiswa ke unit perawatan atau kebidanan dan klien
mereview tujuan belajarnya, kemudian melakukan supervisi, bertanya pada mahasiswa yang lain juga, memfasilitasi proses belajar mengajar, dan bersikap role model sehingga bisa mereview. Nah, proses pendidikan klinik ini merupakan satu rangkaian dengan proses pelayanan terhadap pasien di fasilitas layanan kesehatan, karena proses pendidikan dilaksanakan langsung di tempat pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, di praktek bidan mandiri, klinik pratama, ataupun rumah sakit. Nah, proses pendidikan klinik yang dilakukan di fasilitas layanan kesehatan itu tidak lupa juga harus mengingat bahwasannya etika terhadap pasien itu perlu. Nah, kesehatan tidak diperkenankan untuk melupakan etika pasien. Jadi bukan berarti karena kalian berada di satu tempat pelayanan kesehatan, karena kalian punya kewenangan, terus kalian melupakan hak-hak pasien. Jadi dalam pelayanan kita harus tetap memperhatikan hak-hak pasien. Misalkan pasien tetap memiliki hak untuk menolak asuhan yang diberikan oleh mahasiswa. Jadi kalau kita selama jadi mahasiswa, pasien nggak mau dipegang sama kita, ya kita harus menerima lah dengan lapang dada. Jadi sekarang gimana caranya supaya mereka mau gitu. Jadi dalam preseptor itu juga perlu ada mentorship, yaitu suatu metode di mana pembimbing klinik yang lebih terampil atau berpengalaman dia membimbing satu mahasiswa sampai selesai, jadi komprehensif. Nah, kegiatan mentoring itu yang pertama pasti pertemuan praklinik. Kemudian jadi sebelum kita ke lapangan kita harus bertemu dulu, menyamakan persepsi, kemudian tujuan awal kita apa di lapangan, jadi disebut dengan pertemuan praklinik. Yang kedua, melakukan asuhan kebidanan. Jadi fokus kita ke sana, ke praktek itu untuk melakukan asuhan kebidanan. Kemudian berpartisipasi dalam melakukan pelayanan. Nah, jadi dia bukan cuma sekedar datang gitu ya, tapi memang benar-benar dia berhubungan dengan patient safety. Nah, jadi dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan itu, mahasiswa memang sebaiknya diberikan pembekalan terkait patient safety, standar pelayanannya, rekam mediknya seperti apa, dan hal-hal yang berhubungan dengan layanan rumah sakit atau klinik. Nah, pembekalan ini perlu sekali diberikan, terutama pada awal-awal, pada saat kegiatan orientasi lahan praktik sebelum dia praktek. Nah, kenapa? Karena dia akan tahu kemana dia akan tujuan dia berpraktek itu dia tahu. Nah, jadi proses bimbingan klinik yang dilakukan itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri, gitu. Selanjutnya adalah pendekatan mentoring menurut Morton atau Morton Cover dan Palmer. Nah, ada classical mentoring, yaitu suatu hubungan informal di mana secara alami seseorang individu itu memiliki kemampuan untuk membimbing. Artinya kita belum terpapar pelatihan preseptor mentor pun secara umum ya, secara naluri itu ya kita pasti rata-rata ya. Kita pasti memiliki kemampuan untuk membimbing. Nah, tapi yang kita maksudkan di sini adalah membimbing di dalam selanjutnya adalah pendekatan mentoring menurut Morton atau Morton Cover dan Palmer. Nah, ada classical mentoring, yaitu suatu hubungan informal di mana secara alami seseorang individu itu memiliki kemampuan untuk membimbing. Artinya kita belum terpapar pelatihan preseptor mentor pun secara umum ya, secara naluri itu ya kita pasti rata-rata ya. Kita pasti memiliki kemampuan untuk membimbing. Nah, tapi yang kita maksudkan di sini adalah
membimbing di dalam ada pendekatan mentoring menurut Morton Cooper dan Palmer. Nah, yaitu classical mentoring, contract mentoring, dan pseudo mentoring. Nah, kalau classical mentoring itu adalah hubungan informal yang dimana secara alamiah setiap orang pasti punya kemampuan untuk membimbing. Jadi tanpa terpapar pelatihan pun secara naluri kita punya kemampuan untuk membimbing setiap orang. Nah, kemudian ada kontrak mentoring, yaitu hubungan organisasional yang biasanya berfokus pada fungsi spesifik yang membantu. Jadi kalau kontrak mentoring ini artinya pihak kampus sudah memberikan tanggung jawabnya kepada mentor dan juga untuk menyerahkan mahasiswa tersebut. Kalau pseudo mentoring yaitu mentoring dalam pencapaian yang spesifik, tujuan yang sempit. Nah, bisa juga disebut sebagai mentor yang subspesialis, membimbing di area pelayanan tertentu. Nah, ini biasanya karena dia sudah punya keahlian tertentu untuk untuk bisa membimbing satu mahasiswa tersebut sehingga dia ahli, sama seperti mentor tadi. Nah, jadi dia punya keahlian spesialisasi. Misalnya dia ahli hemodialisa. Dia membimbing mahasiswa sampai mampu bagaimana melaksanakan teknik hemodialisa yang baik dan benar. Kita sudah sampai di terakhir. Saya akan sampaikan kepada kalian gimana? Sudah belajar? Sudah diikuti? Jangan lupa ya subscribe terus, kemudian kalian bisa like dan share kepada teman-teman kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya senang sekali bisa berbagi pengalaman dengan kalian semua. Saya yakin tidak semua yang dengerin ini mahasiswa, mungkin banyak orang yang lebih berpengalaman dari saya. Saya hanya mencoba untuk berbagi dari yang saya pelajari selama ini. Kemudian apalagi ya, pesan buat kalian tenaga kesehatan, kita harus bisa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, karena di tangan kita mereka mempercayakan kesehatan mereka. Kita harus bantu mereka agar mendapatkan derajat kesehatan yang lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada channel saya berikutnya. Bye, terima kasih ya, sampai ketemu.